Ya, terima kasih. Ini nanti kita sama-sama belajar. Siapa tahu saya dalam penjelasannya mungkin ada kekeliruan atau mungkin ada timbal balik, saya persilahkan. Jadi soal pertama tentang buta warna. Buta warna ini kan kelainan yang terpaut pada kromosom kelamin, kromosom X. Jadi karena wanita itu punya XX, kalau pria XY, maka sebagian besar penderitanya adalah pria, karena dia hanya punya satu X. Kalau ada laki-laki penderita buta warna, berarti otomatis pada X-nya itu dia membawa gen buta warna. Jadi kalau dituliskan adalah X, biasanya ditulis bisa BW kecil atau CB kecil. Ini Bu. Iya, betul. Ini untuk yang laki-lakinya ya? Untuk yang laki-laki. Oke, kita buat persentase genotifnya dulu. Ini kalau laki-laki buta warna. Terus di soal itu kan ada wanita karier ya. Jenengan tuliskan genotifnya wanita karier, Pak. Ya, Bu. X. Jadi BW X. X BW besar, X BW kecil. X BW besar, X BW kecil. Oke. Oh gitu. Ini dominan apa resesif, Bu? Ini kelainan resesif. Jadi kalau wanita karier itu dia membawa gen buta warna, tapi secara fisikly dia tidak menderita buta warna, hanya akan menurunkan pada anak-anaknya. Kemudian Bu? Oke. Soal ini tuh soal Hardy Weinberg ya, kelas 12 semester 2 ini. Jadi kalau diketahui laki-laki penderita buta warna pada suatu wilayah adalah 7%, berarti kan 7% itu sama dengan, kalau dibuat pecahan pinten ya? 7/100 Bu, 0,07. Iya, 7/100. Kalau sudah diketahui prosentase laki-lakinya itu 7%, otomatis itu diketahui frekuensi gen. Berarti diketahui dulu Pak, dicatat. Iya Bu. Frekuensi gen buta warna. Iya. Dalam kurung Q kecil. Dalam kurung apa Bu? Q kecil. Apa Bu? Q kecil. I. Ini. Q Pak. Q, oke. G. Sama dengan tadi 0,07 tadi. Oke, kemudian. G. Terus kita ingat yang hukum Hardy Weinberg itu Pak. Jadi tulis. Hukum. Tulisannya gimana Bu? Hardy Weinberg. Hardy ini. Iya. Weinberg ini. Oke. Iya Bu. Itu P kecil ditambah dengan Q kecil sama dengan 1. Sama gimana Bu? Hukum ya? P kecil ditambah Q kecil sama dengan 1. Oke, kemudian. Oke. Kalau di soal ini kan sudah diketahui Q-nya Q itu adalah gen yang tidak diinginkan yang ada di dalam suatu populasi. Maka sekarang kita cari P-nya. P itu mewakili gen normal. Jadi bayangan sederhananya itu di populasi itu ada frekuensi gen normal, ada frekuensi gen kelainan tadi. Iya Bu. Terus?
Berarti sekarang dicari P-nya, Pak. P. Oke. P-nya P berarti dicari dari 1 persamaan ini ya. dikurangi. Oke, dari persamaan pertama. Oke. Berarti P ditambah dengan Q. Q-nya tadi 0,07 gitu ya. Berarti P sama dengan G1 dikurangi 0,07. sama dengan 0,93. 0,93. Oke, kemudian Bu? Oke. Terus untuk yang ditanyakan itu kan prosentase wanita karier. Wanita karier dan wanita buta warna. Jenengan cari yang buta warna, berarti kan dikalikan, Pak. Dikalikan antara 0,07 dikalikan 0,07. Yang dicari persentase wanita karier. Ini berarti Wanita karier dan wanita buta warna. Oke, kita terus gimana, Bu? Frekuensi wanita karier. Ini ya, wanita karier. Oke. Berapa, Bu? Berarti X BW besar 2 PQ, Pak. Langsung lawan ditulis 2 PQ. Itu. Oke. Kemudian kalau bawahnya ya. wanita buta warna berarti Q kali Q. 2 P-nya 0,93 dikali dengan 0,93 dikali dengan 0,07. Berarti sama dengan 0,13 ya. 0,13 berarti persentasenya 0,13 dikali dengan 100%. 13%. Ini, Bu. Oke, terus tinggal dicari persentase wanita buta warna. Buta warna, wanita buta warna. Oke. Berapa ini, Bu? P berarti. Q kali Q, Pak. Q kali Q. Q dikali dengan Q sama dengan 0,07 dikali dengan 0,07 0,0049 persentase sama dengan 0,0049 dikali 100% sama dengan 0,49%. Gini, Bu. Oke, Bapak Ibu, silakan. Izin bertanya, Pak, Bu, Bu Yayu, izin bertanya. Kalau wanita karir kenapa 2 PQ, Bu? Kalau wanita buta warna kenapa tidak 2 PQ? Kenapa Q kali Q gitu, Bu? Oke, terima kasih. Ini kan sebenarnya ada sejarah penurunan rumus, ya. Jadi ini aplikasi Hardy-Weinberg pada kromosom kelamin. Kalau soal biasanya itu aplikasi pada kromosom tubuh. Jadi penurunannya untuk yang karier itu dia karena membawa 2 sifat. Jadi ada perwakilan dari gen yang kelainan dan ada perwakilan dari gen yang normal tadi. Jadi kalau yang ditanyakan karier itu memang dia dikalikan 2.
Terus untuk soal yang ini kan kebetulan yang diketahui kan pria, nggih. Karena pria itu punya 1X, maka langsung dimasukkan sebagai frekuensi gen. Misal kalau ada soal dan yang diketahui adalah wanita buta warna, maka jenengan akar dulu. Soalnya wanita buta warna itu punya 2X. Jadi kalau diketahui wanita buta warna, untuk mengetahui salah satu X-nya harus diakar dulu. Sementara itu Pak, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Ini kalau saya tulis begini bisa nggak, Bu? P gitu ya, plus Q kuadrat, ini saya kuadratkan, itu senilai dengan P kuadrat. Oke, diuraikan ngoten, Pak. Ini ya, P kuadrat itu ditambah 2PQ ditambah dengan Q kuadrat. Makanya itu dengan catatan P tadi itu adalah gen normal ya. Kemudian Q kuadrat itu adalah buta warna. 2PQ ini miliknya wanita karir gitu Bu ya. Iya, betul. Ini tadi yang normal. Normal. Kemudian PQ di sini. PQ di sini. Ini miliknya yang karier. Kemudian yang Q di sini, ini itu miliknya buta warna, wanita buta warna. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu. Ya. Itu apa namanya persamaan apa tadi itu? Weinberg. Jadi Weinberg. Weinberg itu hanya berlaku untuk buta warna atau yang lainnya juga, Bu? Misalnya polidaktili begitu? Ini berlaku untuk semuanya. Di soal yang lebih sering muncul malah untuk yang autosom, kromosom tubuh. Jadi yang kromosom kelamin malah jarang muncul. Biasanya yang muncul itu dia di kasusnya albino, sering sekali. Jadi memang berlaku untuk semuanya. Ki itu mewakili sebenarnya bukan wanita buta warna, mewakili gen yang gen kelainan atau gen penyakit. Jadi sifatnya umum. Oh, kebetulan soalnya ini membahas buta warna sehingga Q-nya itu terkait dengan penderita buta warna gitu Bu ya. Oke. Baik. Silakan Ibu. Terima kasih. Bu Fitriyanti. Ya Pak, terima kasih. Mau tanya Bu, itu kenapa Q-nya harus dirubah dulu nilainya menjadi pecahan berkoma? Kalau seandainya Q-nya nggak dirubah, untuk wanita buta warna itu Q kuadratnya bisa menjadi 49%. Mohon penjelasan Bu. Oke. Kenapa Q-nya itu dari persen? 7%. Nah, 7%. Iya. Kenapa diubah menjadi 0,07? Bisa nggak langsung gitu ya? Iya. Silakan. Kebetulan untuk aplikasi ke anak-anak, saya kurang tahu kalau mungkin diterapkan di jenjang yang lain. Untuk anak-anak SMA itu memang kita memudahkan penghitungannya itu dirubah dalam bentuk pecahan dulu. Jadi saya memang belum pernah praktek untuk langsung dalam bentuk persentase. Menurut saya kok lebih sulit. Gimana Pak dari sisi hitungannya menurut? Memang tidak ada aturan harus pecahan, tapi jenengan lihat di setiap pembahasan soal yang ada di web itu akan dirubah ke pecahan lebih dulu. Karena ini Bu, dari persamaan P plus Q sama dengan 1 itu bilangan. Jadi 1 itu adalah angka. Kalau nanti 1 dikurangi dengan 7%, nanti endingnya juga sama, ketemunya 0,93. Sebenarnya sama saja sih Pak. Sama. Hanya bentuk angka saja. Iya, gitu. Itu Bu Fitriyanti gimana? Yang untuk Q kuadratnya bagaimana Pak? Q kuadrat merupakan penjabaran aljabar dari P tambah Q Bu, dikuadratkan. Secara aljabar P plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat Bu.
Kalau misalnya nilai Q-nya kita pakai 7% untuk yang buta warna, hasilnya kan berbeda Pak dengan yang itu. Sama Bu, 7%. 7 dikuadratkan kan 49 Bu. Apa ya? Iya, 7% dikali dengan 7%. Oh, Ingat ya. persen kali persen ya. Persennya kan double Bu ya. Pak. Betul. Oke ya. Ya, makasih Pak. Oke. Bu Dwiana silakan. Iya, makasih. Nah, ini kan tadi dibilang kalau misalnya yang pada wanita ini rumusnya nanti dikuadratkan. Mungkin bisa dituliskan Bu, kalau wanita itu rumusnya dikuadratkan itu bagaimana ya? Begini Pak Tri, itu saya kok nggak sering lihat tulisan yang atas P kuadrat itu mewakili frekuensi alel normal. Kalau lengkapnya seperti itu Pak. Gitu, ditambahi berarti ya. Soalnya nanti frekuensi alel dan gen itu beda. Oh gitu. Oke, terus Bu? Kalau yang Q kuadrat itu frekuensi alel kelainan. Nanti ini ya, frekuensi alel kelainan. Oke. Ini kaitannya dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Begini, ada perbedaan antara alel sama gen. Kalau alel itu adalah sepasang gen. Kalau gen, dia sudah mewakili kelainan itu sendiri. Yang di soal ini, yang diketahui kan pria. Dia punya 1X. Berarti dia sudah diketahui frekuensi gennya. Tanpa harus mencari dulu. Misalnya di soal itu yang diketahui adalah wanita buta warna. Berarti yang diketahui gennya apa alelnya? Q. Alel. Ya, oke, benar. Kenapa alelnya? Karena wanita punya sepasang. Maka untuk mencari frekuensi gennya, kita harus mengakar lebih dulu. Karena kuadrat sehingga diakar Bu ya. Ya. Oke, silakan Ibu. Oke. Ya, jadi kalau misalnya di soal ini yang misalnya soalnya laki-laki ini diganti wanita, ya, wanita penderita buta warna 7%. Berarti rumusnya itu 7%-nya ini dikuadratkan gitu. Dan di soal itu pasti sudah disetting bahwa angka tersebut saat dia diakar, betul dikuadratkan diakar, maka kita akan mendapatkan angka yang pas. Misalnya kalau yang diketahui wanita frekuensi alelnya, maka biasanya angka-angka itu saat diakar ya dapat, tidak mungkin enggak. Misalnya 0,49 atau mungkin 0,25, 0,16, seperti itu biasanya. Angka-angka enak berarti Bu ya. Soalnya kalau nggak enak kan yo pusing Pak yang kerjakan. Oh iya, makasih Bu. Oke, silakan Ibu Risa. Ya, izin bertanya Bu, ini tadi kan ada hukum Herdy ini P tambah Q sama U. Saya coba searching Bu, ternyata ada rumus gini, P tambah Q tambah R sama dengan 1. Itu R itu maksudnya apa ya Bu? Jangan sampai nanti dalam soal nantinya ada yang menggunakan seperti itu Bu, karena saya juga baru mendapati soal yang seperti ini, dan karena penasaran dengan hukum Herdy-Weinberg ini, akhirnya saya coba searching dan ada rumus P tambah Q tambah R sama dengan 1 Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu biar saya bisa paham gitu. Terima kasih. Semoga saja gitu, dan saya rasa juga nggak mungkin keluar. Kalau P ditambah Q ditambah R itu nanti berlakunya kalau kita membicarakan tentang alela ganda. Misalnya kasusnya adalah golongan darah. Diketahui golongan darah O sekian, berapa persen nanti yang A, berapa persen yang B. Ini yang levelnya yang sangat sulit untuk Herdy-Weinberg itu alela ganda. Dan saya rasa kok kemungkinan keluar gitu. Iya. Terlalu tinggi. Soalnya untuk SMA saja itu paling banter munculnya 1. Yang lebih banyak adalah hanya alel saja.
kita tidak menggunakan area ganda. Oke, saya kembalikan Bu Risa. Iya Bu, terima kasih soalnya saya penasaran jadi pengen tahu R itu apa gitu. Soalnya pas muncul di situ ada tulisan hukum Herbi, saya langsung coba searching Bu. Maksudnya Bu kita yang background fisika tuh baru tahu gitu tentang hukum ini, karena kalau materi di SMP itu kan nggak sampai ke sini Bu. Ya makasih Bu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya Peki dan R itu nggak keluar ya Pak Tri ya. TO aja jangan keluar Pak. Kalau soal persilangan keluar, tapi kalau level ini terlalu tinggi untuk UP kelihatannya Bu. Semoga nggak ada gitu. Gitu Bu ya. Terus kemudian sebelum kita lanjut, Bang, soal yang saya sediakan tadi 120 soal Bu. 120 soal cuma keluar 70 soal jadi mix. Ada yang dapat soal A, ada yang dapat soal B, jadi tidak sama begitu ya. Makanya ketika ada yang dapat, gimana Bu? Saya mulainya pagi karena saya kan ngajar dari jam 9 sampai sore gitu kan, saya set pagi. Saya udah lulus, dapat 78, diubah soalnya lagi. Pusing saya sedang ngajar sambil TO. Nggak lulus jadi dapat 67, 65,71 tahu berapa. Kayaknya Pak Tri dendam ini. Intinya begini, Bapak Ibu. Soal UP itu paketnya banyak Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, kalau tanya dengan soal UP kemarin dan soal UP-nya Bapak Ibu, insya Allah berbeda. Kalau toh ada yang sama, sekian persen aja. Ya, karena pengalaman saya Kemenak di sini, UP dengan teman saya selisih 1 minggu, Bu. Teman saya Kemendikbud saat itu ya. Saya tanya, saya dikasih catatan banyak itu, soal-soal Kemendikbud, soal yang keluar. Wah, udah sesuai kisi-kisi belajar dengan soal yang keluar. Waktu saya ujian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak ada saya. Maka dari itu perbanyak Bang soalnya Bapak Ibu ya. Intinya begitu. Yang dapat 100 soal, alhamdulillah dapat rezeki tambahan. Ya, saya kan kalau keluarnya yang itu lagi kan, wah syukur mudah-mudahan naik nilai. Tiba-tiba blank semua, subhanallah, pandainya yang buat soal. Muzakia dapat yang soal berapa soal? Karena 100 soal, karena yang bikin deskripsi grup itu tengah malam. Jadi ngigo. Tiba-tiba saya lagi rajin paginya ngerjain. Ubah. Saya nggak Saya dapat 100 soal juga. Saya banyak mengucap. Oke, baik. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, Oke. Lanjut Bapak. Bu Yayu, disilakan. Oke, soal berikutnya tentang visu tuli ya. Oke. Visu tuli ini masuk penyimpangan hukum Mendel. Jenengan kalau browsing itu namanya gen-gen komplementer. Jadi fenomenanya itu pada bisu tuli atau pada warna kadar. Tapi yang sering itu adalah bisu tuli. Oke Bu, lanjut. Jadi gen-gen komplementer itu intinya fenotipnya akan muncul kalau ada gen homozigot resesif. Bentar Bu, slow. Fenotip akan muncul jika ada gen homozigot resesif. Homozigot resesif. Ini terjadi pada semua penyimpangan hukum Mendel ya? Betul, kan penyimpangannya banyak versi, Pak. Oh gitu. Lah yang ini yang muncul resesifnya, homozigot resesif itu pada peristiwa yang kan penyimpangan itu ada kriptomeri, ada apa lagi gitu ya. Itu terjadi semua apa enggak itu? Beda-beda. Oh, beda-beda. Kalau ini kan gen komplementer. Kebetulan ini gen resesif saat bersama-sama itu mengalahkan efek dari adanya gen dominan. Oh gitu. Oke Bu. Oke
Terus Bu? Oke, jadi untuk hukum Mendel, terutama yang penyimpangan, itu yang selalu dibahas itu adalah pada keturunan keduanya. Jadi bukan pada F1-nya. Ini berarti jenengan uraikan mulai dari F1-nya, Pak. Gimana Bu? Gimana Bu? Menguraikannya gimana Bu? Berarti agak panjang ya, Pak. Apa nggak browsing aja, Pak? Gimana? Pada jenengan nulis maksudnya. Bagaimana? Bagaimana? Baiknya bagaimana? Ya, dituliskan dulu parental. Oke. Parental. Oke. Parentalnya B besar, B besar. Ulang Bu. B besar, B besar. B besar, B besar. B kecil, B kecil. B kecil, B kecil. T kecil, T kecil, Pak. T Bu. T kecil, T kecil. Oke. Oke. Kita dengan B kecil, B kecil. B kecil, B kecil. T besar, T T besar. besar, T besar. Oke. Kemudian diperoleh. F1 Oke. F1 sama dengan Oke. besar B kecil. Ini. T besar, T kecil. Oke. Oke, itu dalam kurung normal, Pak. Oke. Kemudian Kalau parentalnya itu dua-duanya bisu tuli. ini bisu Bu. Oke, dua-duanya, kedua bisu. orang tuanya. Ini tuli. Gandeng, Pak. Oke. Kemudian Maksudnya kelainannya gandeng, Pak. Bisu tuli ngoten. oh gitu. Bisu tuli. Ini juga sama bisu tuli juga parentalnya. Oke. Oke. Kemudian Yang ditanyakan itu F2-nya. F2 itu diperoleh dari perkawinan antara F1 dengan F1. Oke. F2-nya ya, F2 yang ditanyakan. Oke, kemudian berarti F1 dijabarkan gametnya dulu, Pak. Ini Pak, jenengan pakai apa ini Bu? Papan catur. Iya, pakai papan catur. BT. Kemudian BT. Bata ya, oke ya. Bita. Sama Bita. Oke. Bati. Disilangkan sama bata. Ini. Oke. Terus bita. Terus biti. Begini Bu. Oke. Terus kemudian Disilangkan, nanti fenotipnya akan didapatkan 9 normal dan 7 bisu tuli dari persilangan tadi yang di kotak-kotak tadi. untuk bisa membedakan ini normal berbicara mendengar sama tuli itu bagaimana Bu? Ini kan kalau saya silakan B besar, T kecil, T kecil, gitu ya? Misalnya, kasih contoh salah satu. B besar, B besar, T kecil, T kecil. Itu kan ada gen dominan B, tapi saat ada T kecil di situ, ada T kecil atau ada B kecil, maka fenotipnya tetap akan muncul bisu tuli. Oh gitu. Jadi kalau ada B kecil, T kecil, berarti ini bisu tuli Bu? Iya. Bisu tuli. Contohnya yang normal Bu? Contohnya yang normal saat hanya punya satu resesif. Misalnya bawahnya. Nih. B besar, T besar, T kecil. B besar, B besar, B besar, B besar, T besar, T kecil. Ini jadinya normal. Kalau double resesifnya baru bisu tuli Bu, gitu Bu? Iya.
Oh gitu. Kalau B kecil dia bisutuli juga berarti. Sama, pokoknya resesif, double resesif. Oke, Bapak Ibu silakan. Izin bertanya. Iya Bu Revinda. Intinya berarti kalau huruf kecilnya hanya ada satu, itu normal nggih? Normal. Oke, siap Pak. Yang lain Bapak Ibu? Saya salah konsep berarti. Ya, Bu. Berarti dia Bu Yayu, berarti dia ada di kotak nomor 1, kotak nomor 4, betul Bu? Yang Belum ada bisutuli. nomornya itu Bu. Kotak nomor 1, kotak nomor Kotak nomor 4, 1, kemudian ada di kotak nomor 4, kemudian di kotak nomor berapa nih? 11, 12, 13, 15 dan 16 ya Bu ya? 7. Jadi nanti adanya di kotak-kotak yang disebutkan tadi. Atau ini teman-teman menghitung dulu, Pripun? Mencoba. Coba dulu. Izin Bu Yayu. Ya. Nggih. Kalau B kecil, T kecil, hasilnya apa tuh Bu? Tetap akan bisutuli, Pak. Bisutuli ya Bu ya? Karena ada yang homozigot resesif tadi. Oh iya Bu, makasih Bu. Oke. Kalau semua huruf besar Ibu, berarti bisutuli nggih? Betul. Semua huruf besar kan berarti tidak ada homozigot resesif di sana. Berarti kalau B besar, T besar, normal. Oke. Oh. Coba Bu, dihitung Bu. Ini jadinya BB Tati. Ini Babi tati. tati. Ini babi titi, gitu ya. Untuk yang ini jadinya Babi titi. baba tata. Ya. Oke. Oke. Ini babi Baba tata. tata gitu. Babi tata. Tati gitu ya. Oke. Babi Yang ini? tati. Babi tati gitu ya. Yang ini Babi tati. babi tata gitu ya. Babi tata. Ini bibi tata gitu ya. Yang ini Bibi tata. bibi tati, oke ya. Bibi tati. Nggih. Babi titi. Bibi tati, Oke, ini babi tati. Babi tati. Oke. babi titi, Ini bibi Bibi tati. tati, oke. Kemudian yang ini adalah bibi Bibi titi. titi. Kita coba hitung yang mengalami double gen ya. Ini 1. ya, Satu. 1, garis merah. Apa ini? Oh gini nih. 1, kemudian Kemudian kotak nomor 2, ya, 3, kemudian 4, 5, 6. 6 Bu. Satu lagi mana Bu? ini Mana? ini enggak Pak, yang di tabel nomor tati. babi titi. Yang paling bawah Pak. Bibi Paling tati. bawah. Pak. Oh iya, sorry. Oke. Bawah Pak. Oke, Bapak Ini Ibu. yang normal Pak nggih. Yang ini Ini bisutuli. Bisutuli ya. Bisutuli. Oh ini yang bisa tulis. Iya, Bisutuli. karena ada double gen ya. Bisutuli. Resesif. Double resesif itu bisutuli tadi kata ibunya. Oke, Bapak Ibu. Siap. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya, Bisa naik ke atas sedikit, Pak. saya naik. Bisa dipahami dan baru tahu. Ini Bu. 9 berbicara, 7 bisutuli. Betul ya Bapak Ibu ya? Nggih, Pak. Izin, Pak. Ya, silakan Bu. Bu Yayu, ini sama enggak? Kalau saya itu kenalnya kayak gini, kayak ngawinin misalnya mangga besar buah manis dengan mangga masam buah kecil gitu, sama enggak begitu? Untuk yang Kalau di SMP kan nggih.
Kalau untuk mangga yang dihilangkan, itu nanti munculnya seperti gennya. Jadi kalau misalnya dia B besar, berarti dia misalnya buahnya besar. M besar manis. Jadi tidak ada tipuan. Makanya dia tidak termasuk penyimpangan. Oke. Makanya saya nggak mudeng, Bu. Polidaktil, buta warna itu agak. Ini kan rata-rata materi SMA soalnya. Iya. Iya. Bu Rianti silakan. Lanjut, Bu. Ya, terima kasih Pak. Bu Yayu, saya mau nanya, yang penyimpangan itu yang bisu tuli aja atau ada yang lain lagi? Ada Bu. Kasus penyimpangan. Ada. Yang sawo matang itu tadi itu. Oh, iya. Ada Bu. Itu keluar UP loh Bu. Saya pusing itu. Kenapa? Iya, Enggak. itu saya nggak dapat. Kok semuanya hitam, semuanya putih? Maksudnya nggak dapat tadi. Saya itu penyimpangan juga. Oh, kenapa iya, UP itu bingung saya. Ini soal apa gitu ya. Ya udah, saya jawab hitam kenapa? Karena kulit saya hitam gitu, Bu. Putih aja, Pak. Yang sawo matang itu udah dibahas, Pak. Soalnya Belum. tadi saya masuknya tengah 8. Sabar. Sudah. Ntar lagi dibahas, Bu. Sabar ya, sabar. Kalau Bu, Siap. Pak Tri bingung apalagi kita. Lanjut ya. Ini clear ya? Oke, baik. Pak, mantap, Pak. Biologi dulu ya, biologi dulu. Nah, ini. Ini dia nih. Persis soalnya begini nih. saya 100 soal tapi nggak dapet ini saya, Pak. Gitu ya. Saya dapat tapi bingung jawabannya. Oke, Bu Yayu. Nggih. Untuk warna kulit nggih. Ini yang keluar variasinya itu bisa warna pada sapi atau warna pada kulit manusia. Namanya itu polimeri. Ini Jadi polimeri. intinya semakin banyak gen dominan, maka warnanya semakin kelam. Semakin banyak gen dominan, maka warnanya semakin kelam. Warnanya semakin kelam. Oke, Bu. Terus, Bu. Jadi untuk warna kulit ini memang dipengaruhi lebih dari satu gen. Makanya kita mengatakan poli. Poli itu kan kumpulan atau banyak. Nah itu kan ada suami istri yang genotipnya adalah A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Oke. Ini Ini dikawinkan, Bu. itu kan gen dari sepasang orang tuanya itu. Berarti yang muncul terus ya, kalau sana benerin AB dengan IB disilangkan dengan sama ya, AB dengan IB. Begini, Bu. Jadinya ini adalah AA BB, AI BB. Ini adalah AI BB. Ini adalah AI BB. Begini, Bu. Yang nomor IBB. Kecil, Pak. Oh iya. B kecil, B kecil. Oke. Terus? Karena di bacaannya itu sudah ada acuan, nggih. Kalau kita tolak ukurnya orang Afrika itu punya 4 macam gen dominan. Jadi di sini mereka yang punya 2, mereka yang punya 1 A besar itu belum sampai ke warna hitam. Hitamnya perbandingannya dengan sawo matang. Jadi tergantung perbandingannya sebenarnya. Oke. Ini opsinya yang dibandingkan dengan warna putih kan tidak ada nih Pak di opsinya. Nggak ada, Bu. Ada nih, semuanya putih, Bu. Warna putih tidak mungkin karena dia punya gen dominan ya. Oke. Jadi kita cari gradasi warnanya yang terus menurun ngoten mawon. Sebenarnya kalau misalnya ada opsi 3:1 lebih masuk Pak, tapi nggak ada ya.
Nggak ada, Bu. Hitam, sawo Iya, tadi matang. saya nyarikan itu juga. Iya, soalnya kan dia yang semuanya resesif itu jelas dia paling cerah warnanya. Terus yang warnanya semakin ada gen dominan itu kan semakin kelam. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, jawaban 1:1 itu kurang pas. Tapi di opsinya nggak ada yang lain. Pasnya apa, Bu? Pasnya sebenarnya ya 1:2:1, Pak. Iya, betul. Hitam, Betul. itu. Terus Ya. Sawo matang, sawo matang, putih. Sawo matang putih ya, Bu ya. putih. Satu AABB berarti hitam. Soalnya bonus berarti ya. Kenapa enggak ini, Bu? Enggak punya hitam. Berarti kalau misalnya jawabannya seperti itu, tidak ada penyimpangan seperti yang tadi, Pak. Iya. Tapi Oh, gini, berarti ini yang soal yang normal kita harusnya. Satu berarti tidak ada bandingkan dengan yang penyimpangan ya. Kan kita nggak tahu dalam satu pigmen warna itu dia dipengaruhi total berapa gen. Maka kita cari perbandingannya yang semakin mendekati mawon. Jadi di sini karena dia membicarakan warna yang semakin gelap dan semakin terang, jawaban yang mendekati ya memang yang hitam sama sawo matang. Kalau yang hitam semua, Bu. Kalau yang hitam semua saya kurang setuju karena di situ ada yang resesif tanpa ada gen dominan sama sekali. Kalau putih sawo matang, Bu, Putih sawo matang, boten, biasanya gradasinya itu gelap dulu baru ke cerah. baik Bu, terima kasih. Tapi Bu, itu izin Bu, yang ada aku kecil, lebih kecil itu nggak termasuk putih ya Bu, karena kan semuanya dia tidak ada gen dominan sesuai instruksi Bu. Iya, betul Bu. Jadi tadi saya menjawab A itu karena ya memang opsi yang lain juga tidak ada. Tapi yang gradasinya itu cocok. Dia kan cirinya jawabannya itu kan gelap. Iya. terang. Iya. Itu kok yang hitam sama sawo matang. Pak Tri ngapunten ini soal dari mana ya? Opsi jahatnya cuma 4, Pak. 5, Bu. Sama bawahnya nih, Bu. Semuanya putih. Soal dari mana kumpulan soal UP? Dari curhatan para ariteker, Bu. Iya. Maksud saya di situ ada pembahasannya tamboten. Mungkin ada penjelasannya di Nggak ada, jawaban Bu. opsi. Cuma soal itu aja. Pak Hendro silakan. Izin Pak, Oke, Bu. izin Bu Yayu, mau bertanya kapan seorang individu itu dikatakan hitam dan kapan dia dikatakan putih? Seandainya nih ada anaknya nanti A besar, B besar, B kecil misalnya, apakah dia hitam atau sawo matang? Harus udah goreng-goreng, saya kira tadi ikan juga. Tolak ukur dia sawo matang dan hitam itu dia bagaimana gitu Bu? Saya masih Oke. bingung di situ Bu. Biasanya untuk warna yang gelap pekat itu semuanya gen dominan. Jadi kalau kita mengkategorikan hitam, maka kalau dia adalah di breed yang terdiri dari 4 gen, paling tidak 3 itu berbunyinya dominan. Itu sudah bisa dikatakan hitam atau pekat. Tapi kalau 2 itu memang ke sawo matang. Berarti di soal ini lebih tepatnya sawo matang banding putih ya Bu? Gitu ya Bu? Jadi, kalau memang kita punya keleluasaan untuk membuat opsi, saya pribadi akan membuat sawo matang sama Dan putih. putih. Oh gitu. Ya. Berarti A besar, B kecil itu sebenarnya semestinya sawo matang ya Bu? Oke, soalnya kan di opsinya, di pernyataannya kan juga berbunyi. Perbandingannya orang Afrika yang gelap pekat itu punya 4 gen dominan. Berarti kalau kita mau membandingkan orang Indonesia dengan orang Afrika itu kan masih 8 orang Afrika. Dua A besar di sini mungkin maksudnya kalau ras kita itu sudah kategorinya hitam Pak. Iya, Bu. Kalau memang dihubungkan dengan ras manusia,
oke, memang kita bisa mengatakan dua A besar tadi sudah warna hitam. Sedangkan untuk yang A1 saja itu sudah ke sawo matang tadi. Soalnya gradasi itu beda banget antara persepsi satu orang dengan yang lain. Kalau semuanya sawo matang, Ya, Bu. Izin Bu, bertanya Bu. Ya, Bu. Jadi Bu, hitamnya 1, terus sawo matangnya 2 ya Bu ya? Iya, Bu. Di persilangan ini Bu. Iya, Bu. Oh iya Pak ya. Berarti di optionnya nggak mewakili Pak. Di optionnya tadi disampaikan sebenarnya option yang paling tepat adalah hitam, sawo matang, dan putih. 1 dibanding 2 dibanding 1. Itu kan optionnya begitu. Karena dalam soal konteks soalnya itu yang pertama disajikan tentang warna kulit, di mana di sana disajikan Negro Afrika 4 macam gen dominan. Ini lebih mengarah ke arah hitam, atau intinya memberikan informasi semakin banyak gen dominan maka kulitnya akan semakin kelam. Itu informasi dalam soal. Perbandingan fenotip anak-anak. Nah, setelah kita silangkan ternyata didapatkan hitam dibanding sawo matang dibanding putih yaitu 1 gitu ya. Dibanding dengan 2 gitu, dibanding dengan 1. Kan begitu. Idealnya. Opsi ini tidak ada. Adanya adalah hitam sawo matang, semuanya sawo matang, putih sawo matang, semuanya hitam. Dari opsi yang disajikan ada beberapa yang memungkinkan jawaban antara 1 yang mendekati 1 sama yang A sama yang C. Cuman kalau kita kembalikan lagi pada konteksnya di sini menyajikan tentang semakin banyak gennya semakin gelap, maka opsi C ini menjadi gugur. Maka yang lebih tepat mendekati adalah opsi A. Begitu, Ibu tadi penjabarannya. Iya ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Biologi selesai mungkin ya ini ya, tadi ya. Oh ini Bu, ada lagi Bu. Bu Yayu? Ini tentang kalau ada di soal misalnya membicarakan DDT itu dulu pernah dipakai dan sekarang dilarang. Karena dia dalam rantai makanan, pada proses makan dan dimakan, dia tidak terurai. Sehingga toksinnya atau zat yang berbahayanya itu akan terkumpul pada konsumen paling akhir. Nah, di sini sesuai dengan rantai makanan yang digambarkan, berarti paling akhir adalah elang. Mungkin kalau misalnya ya. Kita bicara perairan tidak sampai ke udara. Oke. Baik. Suaranya Bu Yayu terputus. Terputus ya. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Izin Pak bertanya, elang itu tingkat tropik berapa ya Pak ya? Kalau dihitung dari tingkat tropik pertama itu tumbuhannya Pak? Ya. 4 Bu. 1 tumbuhan ini sorry. Ini ya. 2 di sini ya. Ini 2. Ini 3. Gitu kah? Betul begini? Tumbuhan dihitung ya? Tercemar dihitung. Jawabannya apa nih? Gimana? Bisa dijumpai pada karnivora. Iya, ini yang tadi kita yang sudah pakai maksudnya. Oh, itu tadi persilangan Bapak perkawinan. Aku tidak belajar sih, Mah. Itu tidak ada belajar bagi aja tidak lulus apalagi barangnya. Ini tidak semangat. Iya, yang keempat. Yang keempat ya, betul ya? Iya. Oke. Ini di tingkat tropik itu berarti tumbuhannya masuk nggak Bu? Pak? Masuk. Masuk, Pak. Masuk. Produsen tropik pertama Pak. Ini 1, oke. 1. Kayaknya kelima deh Pak ya. Yang Harusnya tropik kelima. Yang kedua?
Ya, bisa ikan, bisa udang, bisa sih. Oke. Spesimen pertama. Ini 2. 5, Pak. Ini 2. Ini 2. Ini Ya, itu 3. tropik 2. Tropik 3. Ya. Ini tropik 4. Ini 4. Tropik kelima. Ini 5. Ya. Begitu? Ya. Akumulasi polutan terbesar terjadi pada karnivor yang menempati tropik 4. Bapak, Ya. itu Elang kayaknya bisa juga tropik 4 kalau karena elang makan ular. Kata Bu iya, Yayu, jadi tergantung dari rantai makanannya, Pak. Nggak ikut, yang udara nggak ikut karena ini perairan ya katanya tadi kalau nggak salah. Yang udara gimana, Bu? Elang itu masuk yang Oh gitu. ya, tadi saya dengar gitu kan, kalau elang itu termasuk yang di udara, dia makanya nggak dihitung tadi gitu. Oh Kalau nggak begitu. salah. Oke. Karena keywordnya perairan gitu, Bu ya? Iya, iya. Berarti cocok jawabannya itu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait dengan ini? Jelas Pak. Jelas ya? Akumulasi polutan itu apa ya Pak Tri? Akumulasi berarti ini Bu, apa namanya, pengumpulan polusi terbesar Bu. Akumulasi. Oh iya iya. Oke. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Biologi selesai. Kita lanjut ke peda ya. Selesai. Oke, Bu Yayu bisa dengar suara saya Bu Yayu? Ya, Pak. Oke, baik. Bu Yayu Halo, selesai. Pak. Mantap ya begini nggih. Oke, mantun, matur nuwun Bu Yayu sudah hadir di meet kita Nggih, malam hari ini. sami-sami. Semoga sukses lancar. Terima kasih Bu Yayu. Pak, soalnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, peda sekarang. soal yang Oke, soal apa? soal PTK apa coba Pak? Oke, soal PTK. Kita masuk ke yang pedagogik ya, pedagogik. Pedagogik. Oke. Bu Apri? Ya Pak. Ya. Oke, silakan Bu. Seorang guru IPA akan melakukan pembelajaran tentang hukum Newton. Pada kegiatan pembuka pembelajaran, guru melontarkan pertanyaan tentang gerak benda. Di kegiatan inti, guru meminta siswa untuk mendesain mobil bertenaga balon secara berkelompok dan mengujinya. Alternatif kegiatan penutup yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah yang ditanya adalah alternatif kegiatan penutup yang A, memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang muncul di awal pembelajaran. Kalau ini kegiatannya di awal ya Bapak Ibu, pembukaan berarti ini salah, nggak tepat. Yang ditanya kegiatan penutup. Yang B, mempresentasikan hasil kerja yang telah dibuat dalam kelompok dan mendiskusikannya. Oke, ini jawabannya. Yang C, memberikan refleksi terhadap konsep siswa tentang hukum Newton. Ini kegiatan di akhir juga, refleksi. Yang D, memberikan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah dan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab masing-masing kelompok. Yang E, evaluasi. Evaluasi itu di dalam soal dianya terhadap proses pemecahan masalah. Pertanyaan yang perlu dijawab masing-masing itu kurang tepat. Bapak Ibu memberikan penghargaan terhadap kelompok terbaik berdasarkan hasil evaluasi hasil karya. Karena yang ditanya alternatif kegiatan penutup, maka yang tepat itu adalah C, Bapak Ibu. Ye, Ada. yang mana Bu? Refleksi. Oke, baik. Enggak. Saya Yang
Ya, Ini Pak, yang di kalimat siswa untuk mendesain mobil itu bisa digarisbawahi nggak Pak? Desain mobil itu. Oke. Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Bu siapa tadi? Resen tadi? Iya, Bu. Bu Revinda dulu, silakan. Iya, Bu Apriana, kalau misalkan itu memang mendesain mobilnya itu di garis bawah, mungkin karena dia karya, makanya jawabannya yang mempersembahkan hasil karya gitu ya. Makanya itu dengan refleksi. Oke. Iya, karena mendesain. Iya, Bu. Berarti mendesain berarti penutupnya adalah hasil karyanya. Baik. Bu Duyana, silakan. Iya, kalau presentasi itu bukannya kegiatan inti ya, Bu? Kalau dia kegiatan presentasikan itu, dia bisa, kalau dia tergantung sintaknya, Bu. Di sini dia melakukan melontarkan pertanyaan tentang gerak benda. Intinya di situ dia di kata kunci di situ di kegiatan inti, guru meminta untuk mendesain mobil. Setelah itu apa penutupnya? Maka biasakan siswa mempresentasikan dan penghargaan. Maka tepatnya di C, Bu. Saya setuju dengan Bu, izin Pak. Ya, silakan Bapak. Setuju dengan Bu Apri karena ini kan sintaknya PJBL ya. Kalau di PJBL di akhirnya kan ini termasuk ke mengevaluasi. Dalam evaluasinya itu mempresentasikan. Di pas presentasi itu nanti ada siswa atau peserta didik lain dan kelompok lain mengemukakan argumennya terhadap penampilan dari temannya, sehingga alternatif solusi di terakhirnya itu cocok yang mempresentasikan ini gitu menurut saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Ibu Revinda. Ibu Revinda. Betul, Pak. Oh, betul. Oke. Pak, Ya. ini saya 100 soal di saya nggak muncul. Coba kalau muncul saya bisa jawab Pak, karena PPL kemarin yang kedua saya ini pas persis begini. Bu Juliana. Iya, benar Bu. Saya main kemarin PPL 2 saya. Ya lanjut Pak. Lanjut ya, jelas ya. Ini berarti pertanyaannya alternatif kegiatan penutup itu bukan penutup pembelajaran ya. Penutup di sini lebih mengacu kepada setelah kegiatan itu ngapain gitu kah? Iya. Oke ya. Sintak terakhir. Karena PJBL itu selalu 2 kali pertemuan paling minimal. Oh begitu. Oke, baik. Apa yang membedakan, izin bertanya Pak, Ya. Bu, apa yang membedakan kegiatan penutup ini merujuk pada penutup kegiatan inti, bukan kegiatan penutup kegiatan pembelajaran gitu? Di soalnya, Bu, di soalnya di sini setelah di kegiatan inti guru meminta siswa untuk mendesain mobil secara berkelompok, maka alternatif kegiatan penutup di bagian di kegiatan inti itu apa? Maka yang tadi diapakan pada saat mempresentasikan hasil karyanya gitu, Bu. Ada kata-kata mengujinya itu loh Bu, secara kelompok dan Mungkin kalau di soal ini ada tulisan di kegiatan inti guru meminta gitukah secara kelompok dan mengujinya, baru alternatif kegiatan penutup yang sesuai, maksudnya penutup di sini penutup dari kegiatan inti, begitu ya Bapak Ibu? Oh ya, oke, baik, terima kasih Bu. Bu Rianti silakan. Iya, terima kasih. Jadi ini kan tadi saya lihat mendesain berarti, tapi kalau di Iya. PJBL itu yang terakhir evaluasi gitu, makanya tadi saya jawab memberikan evaluasi. Maksudnya kenapa bukan jawabannya B gitu? Ya itu Bu, kita samakan konsepnya. Penutup ini nanti mengandung versi yang pertama itu penutup pembelajaran, itu yang pertama. Karena penutup. Tapi kalau kita lihat pertanyaannya di situ, alternatif kegiatan penutup yang sesuai ilustrasi. Ilustrasi itu dia menyampaikan tentang di kegiatan inti, itu ya. Guru meminta siswa untuk mendesain mobil dan seterusnya di situ.
Jadi setelah itu ngapain? Nah, ya kalau saya merujuknya ke sananya, Bu. Karena nanti ketika kita mendeskripsikan penutup itu adalah penutup pembelajaran, maka opsi C, D, E bisa benar semua gitu, Bu. Oke, Bu. Iya. Oke, Bu Gita silakan. Pak Tri itu di grup WA ada yang bilang katanya tapi tadi simulasi saya jawab memberikan refleksi tapi kuncinya benar. Itu bagaimana? Ya kah? Iya Pak, di grup Pak. Di grupnya intensif Pak, wonten yang mengirimkan screenshot. Iya. Coba saya cek dulu ya. Nanti Bu ya, sebentar di grup ya. Saya cek dulu di websitenya Ibu. Biar kita sama ya. Tapi kalau dari sisi pembahasan barusan lebih tepat ke arah sana, Bu ya. Saya cek dulu. Inilah Pak kelemahannya menjawab soal pedagogik itu Pak. Kadang perasaan udah benar, ternyata kuncinya salah. Simulasi Selasa, oke, coba. Itu tentang balon ya tadi ya. Balon. Oh, oke, ya Bu, mohon maaf dari kuncinya di sini yang benar yang ini Bu, C Bu. Tadi Bu Apri juga bilangnya C sih. Tapi yang diwarnai merah yang B. Jadi saya juga tadi agak bingung. Bingung ya. Iya. Oke. Saya juga C. Oke, baik. Berarti penutup kegiatan ya ini Bu ya. Berarti kegiatan penutup di yang paling akhir kalau di RPP itu kan Pak? Pembelajaran. Kalau penutup di akhir pembelajaran memang refleksi Pak. Oke, benar Bu. Iya, kalau memang dia penutup kegiatan inti, harusnya evaluasi kan Bu, kalau sesuai sintaks. Kalau misalnya dia kegiatan penutup dari kegiatan intinya. Coba lihat sintak PJBL deh Bapak Ibu. Iya, sintaksnya PJBL yang terakhir itu adalah evaluasi. Gitu. Evaluasi pengalaman tepatnya. Iya. Bukan pemecahan masalahnya ya kan. Maka kalau dia kegiatan intinya mempresentasikan itu, tapi ini kan kalau kegiatan penutup pembelajarannya ke refleksinya Bapak Ibu. Ya, baik Bu Apri. Oke. Baik. Lanjut lagi? Lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut. Ada yang gabung. Ada Ibu Apri Harahap, ada Ibu Anti Harahap. Ibu Anti Harahap dari mana, Bu? Medan berarti itu, Pak. Medan. Sudah pasti Sumatera Utara itu. Gitu ya, oke. Silakan Bu Apri. Iya, Pak. Siap. Oke, Sambil saya tinggal makan ya, Bapak Ibu ya. Saya plus kamera ya. Perhatikan indikator pembelajaran berikut. Menentukan keberadaan vitamin C dalam bahan makanan. Penerapan teori belajar konstruktivisme yang dapat memfasilitasi siswa mencapai indikator adalah, ini agak berbeda kayak semalam ya Bapak Ibu. Kalau semalam teori belajar sosial, kalau ini konstruktivisme ini masuk saat reteker saya UP. Untuk konstruktivisme itu kita mengetahui bahwa teori belajar ini dia lebih cenderung anak melakukan proses membentuk pengetahuannya sendiri dalam proses penyelesaian kehidupan hari-hari. Maka kita lihat opsinya. Yang A, setiap siswa diminta mencatat. Kalau hanya mencatat berarti tidak ada proses membentuk pengetahuannya sendiri, maka salah. Yang B, secara bergiliran setiap kelompok diminta hanya menyebutkan, berarti salah. Itu hanya
pengetahuan kognitif aja tidak ada ininya. Yang C, siswa diberi kesempatan melakukan pengujian buah-buahan apa saja yang mengandung vitamin C. Nah, ini berarti kan anak sudah melakukan proses konstruktivisme, melakukan proses pengetahuannya sendiri dalam kehidupannya. Yang D, siswa diberikan masalah buah apa yang mengandung itu masalah PBL, maka salah. Siswa memperhatikan penjelasan, juga tidak mungkin memperhatikan penjelasan, maka yang tepatnya C ya Bapak Ibu. Itu arti konstruktivisme. Silakan Bapak Ibu. Kalau yang lain Lanjut. Lanjut. Jelas, Bapak Ibu? Lanjut. Mau ditanyakan? Lanjut. Lanjut. Bu. Oke, soal selanjutnya. Jennifer tampak gelisah mendengarkan penjelasan Bu Andin tentang gagasan sistem reproduksi. Bu Andin menghampiri Jennifer. Bu Andin, Ibu perhatikan kamu gelisah, ada apa denganmu? Jennifer, maaf Bu, saya ingin sekali mendengar penjelasan Ibu sampai tuntas. Tapi saya menahan keinginan buang angin dengan wajah takut bercampur malu. Siswa lain tertawa lebar, Bu Andin juga tertawa mendengarkan jawaban Jennifer. Balikan yang diberikan Bu Andin adalah di sini dalam konsep soalnya Bu Andin menghampiri Jennifer karena muka gelisah itu tepat ya Bapak Ibu. Yang tidak tepat adalah ikut tertawa bersama murid. Sikap Bu Andin, maka kita lihat optionnya. Yang A kurang benar, Jennifer tidak mengatakan dengan jujur dan santun. Jennifer sudah mengatakan dengan jujur dan santun sehingga perlu dipersilahkan keluar kelas. Ini tidak tepat. Yang B, wajar dan manusiawi jawaban Jennifer polos sehingga mengundang tawa guru dan siswa lainnya. Nggak mungkin kita mentawai murid ya Bapak Ibu, nggak etis, nggak sesuai dengan ini kita, maka salah. C, tidak tepat, semestinya guru memperingatkan siswa lain dengan tegas dan keras agar tidak tertawa. Ada yang tepat, ada yang tidak tepat, maka itu salah karena dikatakan. Yang D, sudah benar dengan segera menanggapi sikap siswa, tetapi tidak tepat karena tidak memberi penguatan verbal. Sebenarnya dia bukannya tertawa, sebenarnya dia memberikan suatu nasihat atau apa, itu penguatan verbalnya. Maka yang tepat D, yang E tepat tetapi akan lebih tepat jika langsung bertanya karena dengan menghampiri akan membuat siswa takut. Itu juga tidak benar ya Bapak Ibu, maka jawabannya adalah D. Soal Silakan Bapak Ibu. ini soal apa? Kepribadian ya Bapak Ibu, masuk ini sering 20 soal kepribadian. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih Ibu, terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya Bu Yosa mempelajari data catatan beliau terhadap kelemahan siswa yang bernama Aldo, ringkasan data. Berarti ada tentang data sebagai berikut. Topik sistem peredaran darah, catatannya pengorganisasian data ke dalam tabel perlu diperbaiki. Topik tekanan zat belum mengaitkan data, gaya apung dan berat zat cair yang didesak benda. Data tersebut menunjukkan Aldo mendapatkan bimbingan lebih pada fase kegiatan percobaan. Karena ada data, kata kuncinya data ya Bapak Ibu, maka ini adalah proses PCK saat dia melakukan proses analisis data, maka bimbingannya pada fase kegiatan apa? A, merumuskan masalah, tidak, karena di sini sudah dia di topik data. B, merumuskan hipotesis, itu jawaban sementara, maka salah. C, melakukan analisis data, ini yang tepatnya karena dari kolom itu yang diapakan adalah ringkasan data, maka proses yang perlu lebih dibimbingan itu adalah fase analisis datanya. Maka C Bapak Ibu. Menyimpulkan apalagi belum masuk fase menyimpulkan dan komunikasi juga tidak tepat. Maka jawabannya adalah melakukan analisis data.
Silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan ya. Lanjut, Bu. Habis ya, pedagogi. Ada lagi? Habis. Habis Bu, kok cepat Bu. Oh, ini ada lagi Pak. Di selanjutnya rubrik untuk mengukur indikator, menampilkan rancangan teknologi sederhana yang memanfaatkan hukum Archimedes yang dilakukan pembelajaran berbasis proyek ya Bapak Ibu, mengandung kriteria skor pada unsur. Karena di sini adalah pembelajaran berbasis proyek kata kuncinya dan dia minta skornya, maka yang kita lihat untuk mengukur indikator di situ menampilkan kata kuncinya. Menampilkan berarti dia sudah selesai karyanya ya Bapak Ibu, karena indikatornya menampilkan rancangan teknologi. Maka itu karya sudah selesai. Maka untuk kriteria skornya, maka kita refleksi terhadap karyanya yang mengaplikasikan hukum Archimedesnya. Yang itu yang tepat karena dia menampilkan karya. Yang B rancangan masih berupa rancangan berarti belum selesai ya Bapak Ibu, maka salah, tidak tepat. Yang C aplikasi teknologi sehari-hari itu betul yang menggunakan hukum Archimedes. Kenapa kurang tepat? Karena dia produk karya aplikasi teknologi sederhana yang memanfaatkan hukum Archimedes. Kalau ini dia masih skor penilaiannya produk karya aplikasinya, berarti belum selesai, masih produk karya aplikasinya, berarti belum selesai, maka tidak tepat. Yang D perencanaan, pelaksanaan dan penerapannya, ini juga tidak tepat. Yang E laporan hukum Archimedes, penerapan dan rancangannya, hasil karya tidak ada, maka yang tepat A Bapak Ibu. Karena indikator yang diminta menampilkan rancangannya. Monggo ditanggapi Bapak Ibu. Kenapa nggak yang produk karya, Bu? Saya tadi jawab itu sih, makanya saya penasaran untuk jawab. Kenapa? Bukannya kurang. Coba dijelaskan ulang. Ulangi Kenapa yang A bukan yang produk karya aplikasi teknologi sehari-hari yang memanfaatkan hukum Archimedes, karena kan di situ. Oh, kenapa enggak C gitu maksud Ibu ya? Iya, coba di dalam indikatornya, indikator menampilkan rancangan. Berarti kalau dia menampilkan rancangan, berarti produknya udah, proyeknya udah ada ya Bapak Ibu. Kalau dia menampilkan rancangan, sudah ada ya? Iya, enggak yang produk, yang C itu kan produk, berarti kan sudah ada produk gitu loh Bu. Iya, produk, iya betul. Ini kan dia produk karya aplikasi, dia masih berbentuk produk karya aplikasi, sedangkan yang diminta rancangan dari rancangan menampilkan rancangan teknologi sederhananya. Maka karya teknologinya yang diminta. Oh, berarti yang C itu produk tapi masih dalam bentuk aplikasi, karya aplikasi teknologi, bukan karya realnya gitu ya maksudnya Bu ya? Iya Bu, masih. Iya, terkecohnya karena produk ini. Produk kita udah ada produknya kan, sedangkan di sini masih produk aplikasi, dia masih berupa aplikasi. Itulah kelemahan pedagogik saya, literasinya rendah. Nanti lama-lama kalau kita sering remote gini, percayalah Bapak Ibu, nanti pada saat itu Bapak Ibu akan terdengar suara Pak Tri. Amin, Bapak, amin. Jadi bisa semua. Karena seperti itu. Iya Pak. Ini kalau menurut saya satu lagi kuncinya di atas itu kan ada kata rubrik. Iya. Rubrik untuk mengukur katanya kan, refleksi terhadap itu artinya ada rubrik refleksinya gitu. Kalau produk itu kan di sini tidak ada kata yang menyatakan bahwa itu nanti ada
lembaran observasinya di situ gitu. Kalau di refleksi di atas ada tersirat, ada lembaran observasinya gitu. Itu menurut saya. Itu lagi betul, kuncinya Pak. menurut saya. Bisa Bapak menambah, betul Pak. Izin Bu, berarti kayak keywordnya ada di menampilkan ya Bu? Iya, betul Bu, menampilkan. Berarti produknya udah ada, dia menampilkan. Saya terkecohnya rancangan, berarti hasilnya produk. Saya bilang gitu, sama kita Bu. Iya. Kunci keywordnya Bu untuk menentukan indikator menampilkan. Saya itu tertaku tadi produk. Saya bilang apa ini kan PJBL ya proyek. Ya berarti ada produk. Nah itu saja patokan saya. Nggak baca lagi aplikasi teknologi, nggak baca saya. Berarti literasi kita kurang. Ya literasinya. Lanjut Bu. Iya, lanjut ya. Izin Bu. Ini kita si Bapak ini kemana ya? Kita bahas selanjutnya karena dikirim file Bapak ya, Bapak Ibu. Oke. Pasti makan barusan. Ke belakang. Oke. Ibu Fitrianti silakan Bu. Bu, izin ini Bu. Terima kasih Pak. Ya Bu. Izin Bu. Ya. Nah. Boleh Bu, apa Bu? Bu Fitrianti silakan. Ya, makasih Pak. Izin bertanya Bu, kalau pada PJBL sintak rancangan itu kan sintak yang ketiga ya Bu ya, yang ketiga apa yang kedua apa yang ketiga ya? Ketiga Bu. Salah. Ya, yang ketiga. Nah, kemudian itu kan masih dalam bentuk rancangan begitu Bu ya. Kalau untuk kalau untuk membuatnya itu pada sintak berikutnya Bu, kalau nggak salah sintak yang keempat gitu produknya. Aktivitasnya Ini kan gitu. kalau menurut saya masih menampilkan dalam bentuk rancangannya seperti itu. Mohon penjelasannya. Izin Bu. Ya, silakan. Kalau saya lebih ke yang D kayaknya Pak ya. Rubrik itu kan artinya alat ukur. Alat ukur itu kan tentu punya indikator-indikator apa yang akan dinilai atau unsur-unsur apa yang akan dinilai pada rubrik itu kan. Nih proyek nih, apa aja yang akan dinilai dari proyek itu tentu kan dari sisi perencanaan, bagaimana perencanaannya, apa nanti indikatornya di situ kita nilai. Itu pelaksanaan anak-anak telah melaksanakan bagaimana pada proyek itu. Kemudian apa lagi tuh? Penerapan apa tadi? Termasuk rancangannya juga dinilai Pak. Nah, iya kan? Nah, kita menilai rancangan, berarti di rubrik itu kan memuat unsur rencana. Ya perencanaan, kalau saya kira perencanaan, pelaksanaan, penerapan ya. Apakah dia sudah berhasil menerapkan atau belum? Gitu. Apakah dia sudah berhasil merencanakan atau belum? Nah, kan itu yang kita ukur di pada rubriknya. Terima kasih Bapak. Jadi di rubrik, kalau di rubrik memuat refleksi sih kalau menurut saya refleksi di rubrik. Gimana ya? Saya agak kurang setuju sih kalau gitu Pak. Lembaran refleksi itu kan memang ada rubriknya Pak Endro. Sabar, sebentar nggih. Saya tengahi dulu nggih. Sabar. Iya. Oke ya. Siap. Baik, kita kembali pada soal Bapak Ibu semua. 1. Apa yang disampaikan sama Pak Endro benar. Rubrik untuk mengukur indikator apabila keyword menampilkannya itu tidak ada. Rubrik untuk mengukur indikator rancangan teknologi sederhana yang memanfaatkan hukum Archimedes, otomatis rubrik itu akan ada di perencanaan, pelaksanaan, dan di penerapan. Ini benar Pak. Seandainya keyword menampilkannya tidak ada. Di sini lebih digarisbawahi pada waktu menampilkan rancangan. Jadi waktu dia sudah menampilkan sudah menampilkan rancangan teknologi yang memanfaatkan hukum Archimedes, baru ada rubriknya, baru ada penskorannya begitu Bapak. Jadi titik beratnya di sini yang disampaikan Pak Hendro benar apabila
Oke, buat apa kata-kata menampilkan ini tidak ada, maka semua dari perencanaan pelaksanaan itu ada. Begitu, Bapak. Silakan. Jadinya kita harus paham sekali Pak ya, soalnya di sini tidak dapat sering sekali. Jadi Pak. soalnya ini lebih diberatkan ketika dia sudah menampilkan rancangan begitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak Tri, Ya. apakah rancangan itu biasanya kan baru dalam bentuk sketsa atau gambar begitu Pak? Kalau di pengertian saya menampilkan rancangan berarti menampilkan sketsa atau gambarnya seperti itu Pak. Karena kan PJBL ini adalah pembelajaran yang tidak bisa selesai satu kali pertemuan. Betul, Bu. Pak. Betul, Bu. Jadi ya bisa saja di pertemuan pertama itu masih dalam bentuk rancangannya. Nah kemudian siswa di pengertian saya siswa menampilkan rancangannya itu. Memperlihatkan hasil rancangannya seperti itu Pak. Jadi saya cenderung ke B jawabannya. Oke, Bu. Oke. Penjelasan. Saya menyampaikan, jadi di sini jika memang di sana hanya menampilkan rancangan teknologi, opsi B itu benar, Bu. Namun di sini ada garis bawah lagi pembelajaran berbasis proyek dipadukan dengan menampilkan rancangan teknologi, berarti sudah berupa produk di situ. Oke, Ibu. Silakan, Bu. Baik. Bapak Ibu yang lain? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Lanjut Bu. Oke, baik. Ya. Oke, soal selanjutnya. Sebuah indikator berbunyi siswa dapat menghitung, keywordnya menghitung ya Bapak Ibu, menghitung tegangan listrik dengan menggunakan persamaan hukum Ohm. Maka jenis penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah untuk menghitung berarti A. Portofolio bukan ya Bapak Ibu, B. Proyek juga enggak, yang menghitung pasti tes tertulis. Maka jawabannya C, keaktifan siswa enggak, unjuk kerja praktikum ya Bapak Ibu, maka tes tertulis. Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Jelas Bu Apri. Jelas. Jelas ya. Baik. Lanjut. Lanjut Bu. Seorang guru ingin memberikan pembelajaran yang bermakna pada materi bioteknologi. Model pembelajaran dan asesmen yang tepat adalah kalau dia pembelajaran bermakna itu anak melakukan proses memikir ke inquiry ya Bapak Ibu dianya secara berkelompok, secara berkolaboratif dengan asesmen pengetahuan menggunakan tes tulis, sikap dan observasi dan keterampilan dengan unjuk kerja. Yang tepat yang B kita lihat kenapa dia tidak tepat. Pembelajaran kooperatif kerjasama dengan asesmen clipping. Kalau dia hanya clipping dia kurang bermakna, apalagi materi bioteknologi itu cenderung ke praktikum keterampilan. Maka yang B salah. Yang C kenapa dia pembelajaran bermasalah dengan asesmen tes tulis untuk menilai pengetahuan, observasi, untuk menilai sikap, poster, untuk keterampilan. Kurang tepat ya Bapak Ibu, untuk bioteknologi masa menghasilkan poster, dia kan harus unjuk kerja. Maka ini salah. Yang D, pembelajaran berbasis proyek dengan asesmen tes tulis untuk pengetahuan, portofolio untuk laporan, tugas proyek, untuk mengaktif keterampilan dan observasi untuk menilai sikap. Ini juga tidak tepat. Yang E, pembelajaran kooperatif dengan asesmen makalah, dengan asesmen pengetahuan, observasi, ini juga tidak tepat. Maka yang tepat adalah A, karena pembelajaran bermakna. Ada proses siswa melakukan pengetahuannya sehingga berpesan ya Bapak Ibu, itu bermakna.
Kita sesuaikan juga dengan materinya. Materinya adalah bioteknologi yang ditanya pembelajaran dan asesmen penilaiannya, maka lebih tepat A. Monggo Bapak Ibu untuk tanggapannya. Bu Revinda, silakan. Izin bertanya Bu Apriana. Iya. Karena itu bioteknologi dan dia bermakna, maka saya mikirnya berarti itu digunakan proyek saja, karena juga di proyek kan juga ada proses, kemudian kan juga dia itu juga bermakna karena mereka menemukan juga. Jadi kalau yang D itu tidak tepatnya lebih ke apanya Bu Apriana? Itu ada di situ Bu, berupa portofolio laporan. Kalau dia project itu kan portofolio kumpulan dari beberapa, itu kan nggak asesmen dianya, nggak ini portofolio, kecuali portofolionya itu tidak ada, ya laporan asesmennya, laporan tugas kelas, sedangkan kita ada kalimat portofolionya, maka di situ kurang tepat. Ya, Bu Revinda. Nggih, sampun. Matur suwun Bu Apriana. Iya, Bu. Izin Bu. Ya, Pak. Ini pembelajaran bermakna itu kan menurut saya kan ini ya. Saya setuju jawabannya A itu. Untuk pembelajaran bermakna itu kan mengaitkan informasi baru dengan konsep yang relevan. Kenapa kok inquiry itu? Biasanya kalau kita untuk melakukan unjuk kerja, tentu anak itu sudah ada konsep-konsep sebelumnya untuk mengaitkan dengan konsep yang baru gitu kan. Makanya jawaban A itu tepat. Gitu. Kenapa kok PJBL ada Ibu tadi jawab? Biasanya PJBL itu masalah yang dihadapi anak dulu. Kalau PJBL kan berbasis ada masalah pertama atau tantangan bagi anak gitu kan. Jadi setelah itu baru anak mencari konsep gitu, penelusuran informasi gitu. Makanya yang tepat itu A gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak, Ibu? Ada lagi. Cukup? Udah lagi? Lanjut satu lagi ya Pak, di bawah ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Soal terakhir, Bu Indah akan melakukan pembelajaran IPA terpadu dengan topik kelistrikan pada makhluk hidup. Yang tepat untuk dipadukan adalah ini materi kelas 9 sampai kelistrikan, 14 masih listrik statis, listrik dinamis, dan sistem saraf ya Bapak Ibu. Listrik yang statis, saraf, transport membran, ada transport membrannya, yang listrik dinamis, sistem organ, itu sistem organnya juga kurang tepat, dia nggak nampak, bukan sistem saraf. Kalau organ dia masih secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Dan transport membran itu proses pengangkutan itu kurang tepat. Yang D listrik dinamis, transport membrannya masih dia belum jelas pengangkutan secara membran, itu berarti kurang tepat. Yang E listrik statis, sistem organ, dan sistem saraf. Kalau sistem organ dia masih umum, maka yang tepatnya adalah A. Mohon izin bertanya Ibu. Iya Bu. Untuk keywordnya di sini apakah kelistrikan pada makhluk hidup ya Bu ya? Iya Bu. Tapi Ibu mohon maaf, kalau untuk listrik dinamis kira-kira untuk topik kelistrikan pada makhluk hidupnya di bagian mana ya Bu ya, karena saya masih agak sedikit bingung untuk listrik dinamis ini. Awalnya saya emang condong jawabannya ke arah sini, tapi karena saya lihat ada transport membran, saya berpikirnya transport membran ini kan ada perpindahan muatan begitu. Jadi saya berpikirnya jadi malah memilih yang listrik statis, sistem saraf, dan transport membran, karena kayaknya transport membran juga ada pada merupakan listrik pada makhluk hidup juga gitu. Tapi untuk yang pertama saya agak ragu di listrik dinamisnya yang lebih ke makhluk hidupnya yang mana gitu.
Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu. Mungkin Bapak Tri bisa ini memberi penguatan ke listrik dinamisnya Pak Tri. Iya, Bu. Jadi ini topik materi kelas 9, ya. Di topik materi kelas 9 yang pertama kali dikupas itu tentang topik kelistrikan. Di situ ada satu di K13 itu ada satu materi baru yang masuk, yaitu mengaitkan kelistrikan dengan karakteristik makhluk hidup yang ada di situ. Contohnya ada blood listrik, kemudian ada apalagi di situ ya yang terkait sama listrik pada makhluk hidup di situ. Biasanya materi yang dikupas untuk teori pertama adalah listrik statis ya. Kemudian setelah listrik statis baru ada listrik dinamis, baru mengarah pada sistem saraf. Itu urutan materinya begitu. Kalau transport membran itu ada di bab kelas berapa? 7 apa 8 itu yang ada kaitannya sama difusi sama osmosis itu, Bu. Begitu. Oke, silakan Ibu. Saya cuma mempertanyakan, Iya, Bu. listrik dinamis itu di tubuh manusia itu di mananya. Makanya saya tuh kemarin jujur saya jawab itu listrik statis, sistem organ, sistem saraf. Karena yang ada listriknya itu pasti di sistem saraf. Contohnya dari otak ke ya pokoknya inspul otak itu kan. Berarti kan maksudnya ke sistem organ jadi ke listrik statis gitu. Makanya saya nanya kenapa bisa ada listrik dinamisnya? Oke. Itu yang sama. Oke, Bu. Jadi pertama kali kita belajar tentang listrik itu kita mengkaji dulu tentang listrik statis. Apa itu? Kenapa benda itu bisa berpindah tempat? Kalau misalkan penggaris itu kita gosok-gosok gitu ya dengan kain atau dengan rambut kita, maka serpihan kertas itu bisa tertarik pada penggaris tadi. Ini menjelaskan ternyata tertariknya kertas itu karena ada perpindahan elektron. Begitu, Bu. Pengantar awalnya ya, begitu ya. Baru diteruskan apa itu arus? Arus itu adalah banyaknya muatan yang berpindah tiap detik, Ibu. Maka disampaikan I sama dengan Q per T. Nah, dari arus itu baru berkembang kepada hukum Ohm, dimasukkanlah ke rangkaian listrik gitu ya. Kemudian setelah rangkaian listrik rangkaian listrik yang ini seri paralel kombinasi itu baru diterapkan dalam kehidupan, contohnya makhluk hidup yang kaitannya dengan sistem saraf ya. Sistem saraf kelistrikan ada blood listrik gitu ya. Kemudian yang kaitannya dengan keterpaduan antara kelistrikan dan makhluk hidup seperti itu, Ibu. Jadi kenapa kok habis listrik statis itu diteruskan ke listrik dinamis? Agar pengetahuan siswa itu masih menancap bahwasanya adanya muatan yang bergerak itu menyebabkan adanya arus listrik seperti itu, Ibu. Silakan, Ibu. Berarti dia tetap menekankan ke listriknya ya Pak. Kalau listrik dinamis, statis dinamis kan ke fisikanya, baru ke biologinya, ke makhluk hidupnya gitu Pak. Ya utamanya memang lebih banyak materi konteksnya itu ke arah listriknya. Nah, materi listrik ini coba dipadukan dengan sistem saraf pada makhluk hidup seperti itu, Ibu. Jadi bagian endingnya, Bu, seperti itu, Ibu. Oke Pak, jelas. Oke. Pak. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Jelas ya? Oke, baik. Selesai Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Murianti stop komen ya. Tri, Ya, Bu. PTK belum Tri. Enggak PTK. ada yang tanya PTK tadi, Bu. Serius. Coba cek di grup dah. Fisikanya nggak ditanya ketah ini fisikanya. Bapak Ibu ini Tri. Ya. Ada PTK Pak. Yang PTK lupa. Coba. Ya, Pak, itu Coba membingungkan. coba di-share. Bentar, Pak. Coba di-share. Pak Tri, bolehkah membahas yang keterpaduan IPA, Pak?
Ada sisa waktu 15 menit, silakan Bu. Kok tinggal 15 menit Pak, yang fisikanya nggak dibahas Pak? Share it connected. Nah iya, jam konsernya kan 2 jam, jam 7 malam sampai jam 9 malam gitu kan. Nah, di sini kan pedagogiknya udah selesai terkupas semua, biologinya udah terkupas semua, kan kurang kan pedagogiknya. Ada yang mau tanya PTK juga tuh di situ. Nah, kita persilakan silakan disampaikan apa yang masih perlu ditanyakan pedagogik. Oke, monggo ditampilkan di dalam grup biar bisa saya share di sini gitu, Bapak Ibu. Kalau mau lanjut ke fisika, ya monggo kita lanjut ke fisika gitu loh. Toh besok Lanjut Pak, lanjut. besok malam kan kita masih meet toh Bapak Ibu. Kok kayak kesannya hari ini terakhir meetnya gitu. Lanjut Pak, besok masih ada simulasi. Jadi Bapak Ibu, ya Sebelum itu ada yang apa itu yang di dalam air itu yang bulat-bulat itu loh. Saya lihat warnanya aja dah cukup. yang apa Bu? Elektrolit. Iya, itu tadi ada Lemah sampai kuat. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit Pak. Ini. Iya, sama Ini. deterjen. Oh iya Pak. Iya yang Lumayan minyak. Dari gambar tersebut di urutan tingkat elektrolit dari lemah ke kuat. Elektrolit itu apa Bapak Ibu? Elektrolit ion yang Ada elektrolit kuat, terpecah. gitu ya. Ada elektrolit lemah ya. Ada non elektrolit apa sih elektrolit kuat itu? Dia yang terionkan terionisasi sempurna. Gitu kan? Nah, di sini kalau yang lemah dia terionisasi sebagian. Kalau yang non elektrolit gitu ya, berarti dia tidak terionisasi. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Siap Pak. Iya, itu pengertiannya Pak. Selesai. Yang lemah berarti Pak ya. Berarti di sini kalau di sini bulatan-bulatannya kita lihat bulatannya positifnya 1, negatifnya 2, berarti kan dia tidak terionisasi. Masih nempel Iya. Terionisasi kan berarti pecah, Bu. Oke? Oke. Nah, terionisasi di sini ada HY sama HX. Oke, Bapak Ibu, kita lihat elektronnya di sini ya, terionisasi yang paling banyak di mana? Nah, berarti ini kuat. Nah, berarti ini lemah. Nah, dari lemah ke kuat, berarti ya HZ, HX, HY. Udah selesai Bapak Ibu. Finish Pak. Yang minyak Pak. Minyak. Apa sih kayak Pak? Emulsir. Emulsir Bu. Sabun itu ya biasanya. Emulsifier air. Ini Bu. Deterjen dalam membersihkan kotoran minyak ya. Jadi ada kain, ada kotorannya, kemudian ada molekul deterjennya di sini. Molekul deterjennya larut di dalam air sehingga kotorannya ini dia terangkat oleh deterjen. Jadi deterjen ini berfungsi sebagai ini Bu, emulsifier kotoran minyak. Apa itu emulsifier? Bapak Ibu kimia silakan. Ada kan yang jurusan kimia ya? Kok saya nyambungnya ke hidrofob dan hidrofobil tuh Pak ya, tapi saya lupa juga apa itu definisi. Yang suka air berarti Bu ya? Yang suka air dengan yang suka lemak. Itu. Saya lupa juga. Saya malah larinya ke asam basto tadi, Pak. Lari masing-masing. Karena sudah lupa. Kalau emulsi itu lebih mengarah ke ini Bu, ke sabun atau deterjen Bu. Biasanya keywordnya itu gitu. Gimana Bu? Tegangan permukaan. Spray minyak dia, Pak. Kan kalau lihat dari gambarnya ini kan larutan deterjennya mengikat minyak itu kayak Pak ya. Kalau dari deskripsi gambar ini loh. Kan minyaknya di bawah, terus deterjennya cair, terus ngumpul ngikat minyak, minyaknya diangkat kan gitu ya. Iya.
Jadi Dia pengemulsi. emulsi ya. Saya lupa tadi saya jawab apa, tapi kayaknya saya Saya salah. sempat searching ini tadi, tapi saya nggak yakin. Oh, biar normal dia dikasih basa dengan asam. Saya pikirnya ngarang sendiri. Berarti Bu Zakia itu simulasi searching di Google ya. Literasi harus ditingkatkan. Mumpung belum kumpe. Cukup waktu tah Bu Zakia. Saya kok nggak cukup waktu kalau sambil browsing gitu. Kata Pak Tri, kita harus manajemen waktu dengan sebaik mungkin. Saya ingat kata-kata itu aja. Lanjut, Pak. Ini ya, saya dapat Bu ya. Jadi emulsi itu memiliki kemampuan untuk berkombinasi dengan air, Bu, ya. Kemudian intinya itu dia membawa kotoran bersama air, ya, membawa kotoran bersama air. Jadi bisa mengangkat itu, Bu, mengangkat kotoran itu. Kombinasi antara bercampur, ya, bercampur, menghilangkan minyak ya dari kain. Jadi emulsi itu. Mengikat minyak Iya, itu, Pak. iya, Bu. Oke, Bapak Ibu, jelas ya? Apalan aja lah. Jelas, Pak. Jelas. Saya lanjut lagi yang mana nih? Ini, Bu. Saya mitigasi bencana itu kayak mana sih? Yang ini Pak, yang biru-biru kuning ini. Ini Pak. Biru-biru kuning apa? Mitigasi bencana ini ya? Apa sih ini Pak? Oh iya. Jawabannya. Ntar lagi kita bahas mitigasi bencana ya setelah ini ya. Asam cuka merupakan salah satu asam lemah. Rumus kimia asam cuka adalah CH3COH. Apabila dilakukan dalam air, maka larutan ini akan menghantarkan arus listrik namun hantarannya tidak kuat. Hal ini ditandai dengan lampu menyala redup dan sedikit gelembung gas. Spesies yang ada di dalam larutan selain air dapat digambarkan sebagai berikut. Oke, kita lihat, Bu. Tadi kita belajar tentang larutan elektrolit. Larutan elektrolit ini dibagi menjadi 3. Ada larutan elektrolit kuat, lemah, sama non-elektrolit. Kalau kita lihat soalnya konteksnya, berarti asam cuka ini termasuk larutan apa, Bapak Ibu? Lemah. Asam lembut. Oke. Ya, lemah. Lemah itu berarti dia apa, Bu? Lemah itu berarti dia Terionkannya sebagian. terionisasi sebagian. Artinya ada yang menjadi ion H+, itu Bu ya, akan setelah dia terionisasi akan menjadi ion H+, kemudian juga akan ada ion yang CH3COO min gitu ya. Ini yang negatifnya. Kemudian karena sebagian maka ada yang utuh yaitu CH3COOH. Artinya dalam sebuah larutannya nanti akan ada 3 yaitu ion H+. Ion H+ ini ditandai dengan warna biru. Kemudian CH3COO- itu adalah warna kuning. CH3COOH itu warna hitam. Berarti gambar yang tepat yang mewakili ketiganya ada di mana? Di E. Ini ada di modul dulu ini Pak Tri waktu PG. Iya ada Bu, bener Bu. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke, baik. Mana lagi ya? Ini Bu. Oh, mitigasi. Oke, mitigasi. Siap. Mitigasi. Ini Bu. Oke. Bapak Ibu kemarin keywordnya kalau mitigasi yang pertama kali dilihat apa? Legend, bener. Di sini legendnya menggambarkan jenis tanah. Kemudian ini curah hujan. Kira-kira bencananya apa Bapak Ibu? Longsor. Nah, kita cari sekarang yang longsor nih. Nah, ini sudah. Oke, mudah toh. Bu Rianti silakan. Saya nggak ngerti Pak, kenapa longsor gitu? Iya, nggak ngerti kan Pak? Bukan banjir ya. Ibu. Kira banjir. Bacanya Pak. Satu, sekali lagi kalau mitigasi lihat legendnya. Legendnya itu banyak membantu kita. Longsor itu berarti ada curah hujan, ada jenis tanah. Itu longsor, Bu. Ada porositas gitu kan. Itu juga longsor di situ. Kalau daerah aliran sungai, waterfall defense, ya, waterfall defense itu berarti dia menggambarkan tentang daerah aliran sungai, berarti bisa aja banjir di situ, Bu.
Kemudian kalau subduksi gitu ya, bisa gempa gitu Bu ya. Jadi kita lihat legendnya itu tentang apa yang dikupas di legendnya di situ Ibu. Pak Tri, mohon izin boleh dituliskan nggak Pak Tri legendnya? Oh, kalau Iya misalnya Pak, saya loh Pak jawabnya membuat sumur resapan agar aman dari banjir. Saya jawab itu. Oke, kalau DAS daerah aliran sungai ini banjir Bu ya. Kemudian kalau longsor itu bisa curah hujan ya. Curah hujan dipadukan dengan plus ya jenis tanah. Ya. Kemudian ada juga selain curah hujan jenis tanah itu ada porositas. Ya, ada porositas ini curah hujan sama porositas ini dua ini dia masih menggambarkan tentang longsor. Kalau misalkan di sini subduksi ya, subduksi atau patahan gitu ya, dia menggambarkan tentang gempa. Itu Bu ya. Kemudian apa lagi Bu ya? Apa lagi ya? Tsunami. Ya, tsunami itu kalau apa? Kalau gunung meletus Pak. gunung meletus, Gunung meletus. gambarnya gunung Bu. Ada satu tuh Pak. Ada yang gunung itu Pak. Saya tahu jawab apa, tapi ternyata kunci jawabannya itu subduksi lempeng. Itu saya juga nggak ngerti, tapi nggak tahu soalnya mana. Nanti saya share lah. Oke Bu. Siap Bu. Siap. Yang disimulasi kapan ya itu? Dua apa ya? Oh. Pokoknya jawabannya yang ada A, B, C, itu Pak. nah, pokoknya ada gambar juga. Itu nggak tahu Ya, saya. gambar sumber Berapi. A, B, C, itu loh, Pak. Itu legendnya dilihat Bu. Legendnya itu kan ada punggung samudra sama subduksi Bu. Jawabnya subduksi Bu. Iya, jawabnya subduksi. Makanya saya nggak ngerti cara bacanya. Begitu Bapak kasih tahu ini, oh baca legendnya, baca itunya, oke lah. Ya. Bisa saya terapkan begitu. Oke, siap. Untuk mohon maaf Pak Tri, untuk porositas itu kalau digambar seperti apa Pak? Kalau misalnya gini kan kita tahu tanah gitu. Kalau porositas untuk gambar Biasanya seperti itu apa Pak? ada ini Bu. Ibu pernah tahu kontur potensial nggak Bu? Oh gitu. Ini Bu. Ini Bu. Biasanya semakin rapat itu maka dia semakin ini Bu. Semakin rapat itu dia semakin hitam biasanya Bu. Ini ke arah porositas Bu. Kalau yang mahasiswa fisika MIPA itu kalau di semester 6 ada geofis Bu ya. Itu paham nanti kalau geofis tentang porositas. Oke Bu. Ada lagi? Apa lagi Bu ya? Sudah semua Bu. Udah mudah Bu soalnya Bu. Apa ini? Mudah, tapi kalau nggak teliti Pak nggak bisa jawab, jawabannya salah. Saya berikan informasi terkait simulasi besok. Kita masih terkait dengan simulasi hari ini Bu. Jadi bang soal itu ada 120 Bu ya. Tadi kan saya keluarkan 70 soal. Besok simulasinya saya keluarkan 100 soal. Tadi 100 Pak. Ya. Foto berarti Pak. Saya kaget nggak nyampe 50 kok masih ada soal. Saya lihat kotak nomor sampai 100. Jadi intinya harus sering banyak berlatih Bu untuk mengenal soal ya. Karena bang soal UP itu banyak sekali Bu ya. Jadi Bapak Ibu harus banyak berlatih. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Cukup ya. Oke. Udah bunyi. Oke, baik Ibu Bapak. Kita lanjut besok lagi dengan soal-soal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan gitu Bu ya. Untuk simulasi besok kita buka jam 6 pagi, ditutup jam 5 sore. Itu ya Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Tetap semangat. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Temannya dibangunin Bu. Yang mana Pak yang belum bangun? Siapa Pak yang ini? Ibu Zakia. Oh itu Pak siapa itu? Buka kamera baru tidur lagi.